Melanjutkan part yang sebelumnya, kabar kalau Ansi dan Lin Yu resmi jadi pasangan kekasih pun sampai kepada Gu Anseng. Anseng tahu itu bukan dari orang lain, melainkan dari Lin Yu sendiri yang sengaja memberitahukannya supaya Anseng panas. Dan ulah Lin Yu tersebut sukses besar. Anseng benar-benar kesal saat itu. Tambah kesal lagi saat Lin Yu dengan sengaja merangkul kekasihnya dan Gu Anseng sendiri secara bersamaan sambil menyebutnya kakak ipar. Di hari pertama resmi kisah cinta tuan muda tampan dan guru cantik tersebut diwarnai hari-hari yang sangat indah. Mungkin mereka merasakan yang namanya dunia milik berdua yang sering dikatakan orang-orang bucin. Seperti halnya yang dirasakan orang lain kalau sedang di mabuk asmara. Seperti yang terjadi saat ini, Lin Yu tak mau pisah dengan Ansi. Contohnya saja, ia sampai seharian berada di parkiran kantor baru Ansi demi menemani kekasihnya itu. Begitupun Ansi, setiap ada waktu luang, ia menyempatkan untuk melampiaskan rasa rindunya kepada Lin Yu. Tapi ternyata sebucin-bucinnya mereka pasti ada yang namanya masalah. Dan masalah itu terjadi saat Ansi mendengar dari atasannya yang sedang ngerumpi tentang Ansi yang diterima bekerja di perusahaan komikus tersebut. Yang ternyata ada campur tangan dari Lin Yu. Dan itu membuat Ansi kecewa. Ia kecewa karena mereka merekrutnya bukan karena kemampuannya, melainkan karena kekasihnya yang sangat berpengaruh. Tak lama dari itu Ansi langsung menemui Lin Yu di kantornya. Ia mempertanyakan kebenaran yang digosipkan atasannya. Tanpa mengelak, Lin Yu mengakui kebenaran itu. Tapi ia juga menjelaskan kalau semua yang ia lakukan hanya untuk kebaikan Ansi sendiri. Ia ingin Ansi benar-benar menggapai cita-citanya yang ingin menjadi seorang komikus handal. Tapi niat baik tersebut disambut kekecewaan oleh Ansi. Bahkan Ansi sampai mengakhiri hubungannya. Mendengar kata putus dari Ansi membuat Lin Yu panik. Ia kembali mencoba menjelaskan itu, tapi sayangnya Ansi terlanjur kecewa, yang berakhir Ansi kembali menyatakan perang dingin kepada Lin Yu. Tak lama dari itu Ansi mendapatkan pesan yang berhubungan dengan teman pendendamnya yang berada di sebuah desa terpencil. Yang saat itu juga ia langsung ke sana. Dan sepertinya yang mengirimkan itu adalah pengawal Lin Yu. Itu bisa dibuktikan pengawalnya Lin Yu tersebut juga menginformasikan kalau teman pendendamnya Ansi berada di sana. Merasa khawatir, Lin Yu pun pergi menyusul Ansi. Sesampainya di tempat tujuan, Ansi hampir kena pukul oleh teman pendendamnya itu saat Ansi akan memasuki rumahnya. Untungnya ada Lin Yu yang tiba tepat waktu dan mencegah Ansi. Akibat kedatangan Lin Yu tersebut membuat orang itu kabur. Dan masalah ini juga seolah berkah buat kisah asmara Ansi dan Lin Yu. Bagaimana tidak, keduanya yang berada di sana terjebak di antara hutan dan hujan lebat. Ditambah lagi mobil Lin Yu hampir kehabisan bahan bakar yang mau tak mau membuat mereka pergi ke sebuah penginapan. Di tengah perang dingin yang dilancarkan Ansi tersebut membuat momen-momen pasangan ini semakin lucu. Dimulai dari penginapan yang mendadak menyisakan satu kamar karena penginapan tersebut penuh, yang akhirnya mereka memutuskan untuk setuju tidur dalam satu ruangan. Berhubung keduanya masih dalam keadaan perang dingin, mengakibatkan Lin Yu harus mengalah. Ia harus tidur di lantai, sedangkan ratunya yang tak mau damai menguasai tempat tidur. Sampai akhirnya sebuah kecoa mendadak muncul yang berakibat keberanian Lin Yu muncul. Lin Yu yang tak mau tidur di lantai dan begitupun Ansi, yang akhirnya mereka memutuskan untuk setuju untuk tidur bersama-sama dengan membuat pembatas. Akibatnya membuat suasana di ruangan tersebut hening, sehening-heningnya. Sampai akhirnya Lin Yu tiba-tiba saja mengungkit permasalahan tadi, menjelaskan semuanya yang berakhir permintaan maaf darinya. Mendengar itu membuat Ansi mengerti kalau apa yang dilakukan Lin Yu tersebut sebagai bentuk kasih sayang Lin Yu untuk Ansi. Dan perkataan panjang lebar yang diutarakan Lin Yu tersebut sukses membuat Ansi tersenyum. Dan ekspresi Ansi itu juga sebagai tanda kalau Ansi dan Lin Yu resmi kembali rujuk. Dan setelahnya taulah ya apa yang akan mereka lakukan. Tapi paginya mereka ketahuan Gu Anseng. Dan seperti biasa di hadapan Anseng, Lin Yu selalu belak-belakan. Ia menceritakan semua aktivitasnya semalam. Dan tujuan Lin Yu melakukan itu apalagi kalau bukan untuk memanas-manasi Gu Anseng. Ansi yang diberi pertanyaan tentang hal itu pun oleh Anseng hanya bisa diam. Terlebih lagi Anseng melihat bekas di tubuh Lin Yu. Saat itu juga Anseng percaya dengan cerita Lin Yu tersebut yang membuatnya menampilkan ekspresi kecewa. Setelah mendengar itu Anseng berniat membawa Ansi pulang. Tapi kembali kompetisi untuk mendapatkan Ansi masih belum selesai. Sayang Anseng lagi-lagi kalah. Ansi lebih memilih kekasihnya. Tak mau kalah Anseng pun ikut ke mobil Lin Yu dengan dalih mobilnya rusak.
yang akhirnya mereka jalan dengan menggunakan mobil Lingyu. Tapi kembali Anseng harus menelan ludahnya sendiri ketika ia di dalam mobil tersebut cuma menjadi penonton keromantisan dari Ansi dan Lingyu. Setelah mengetahui fakta tersebut membuat Anseng mabuk-mabukan di sebuah bar setelahnya. Ansi kembali ke kehidupan normalnya. Ia juga keluar dari kerjaan barunya akibat permasalahan kemarin. Dan untuk saat ini ia sedang sibuk-sibuknya mencari pekerjaan baru. Walaupun begitu ia menjalaninya dengan semangat karena ada kekasihnya yang membuatnya semangat, yang setiap harinya memberikan perhatian kepada Ansi. Contohnya saja setelah seharian kelelahan akibat mondar-mandir cari kerjaan, ia bisa tersenyum karena di rumahnya terdapat makanan hasil masakan kekasihnya sendiri. Senyumannya semakin melebar ketika ia membaca lembaran-lembaran pesan dari Lingyu yang spesial untuk Ansi. Tapi sayangnya untuk Lingyu sendiri ia kembali mendapat masalah. Ia dijebak oleh kakak perempuan Ansi yang bernama Gu Siner. Awalnya Siner meminta Lingyu ngobrol berdua untuk membicarakan pekerjaan mereka. Tapi nyatanya diam-diam keduanya dipotret dan dijadikan berita. Yang pastinya berita tersebut juga dilihat oleh Ansi. Bukan hanya Ansi, Gu Anseng pun tahu tentang berita tersebut yang kebetulan saat itu ia sedang bersama Ansi. Ansi yang penasaran mencoba mengonfirmasi kepada kekasihnya. Tapi saat Ansi menghubungi Lingyu, teleponnya tak aktif. Dan itu membuat Ansi kecewa. Sampai akhirnya Ansi dan Gu Anseng bertemu dengan Gu Siner dan mempertanyakan kebenaran tentang berita kedekatan Gu Siner dan Lingyu tersebut. Dan jawaban dari Gu Siner cukup membuat hati Ansi tersakiti, karena Siner mengatakan seolah apa yang diberitakan itu sebuah kebenaran. Di pihak Lingyu pun sedang mengalami kegemparan. Ia mencoba menjelaskan kepada Ansi juga lewat telepon, dan ia juga mengalami hal yang sama, yaitu telepon Ansi tak aktif. Sampai akhirnya Lingyu tahu keberadaan Ansi yang sedang bersama Anseng di sebuah pantai. Ia tahu dari medsos Ansi sendiri yang mengunggah foto mereka. Saat itu juga Lingyu langsung menuju ke sana dan melihat Ansi sedang ketawa ketiwi dengan Anseng. Lingyu menghampiri Ansi dan mencoba menjelaskan itu dengan ekspresi sedikit ketakutan. Ansi yang melihat Lingyu berada di sana panik. Ia tahu kalau Lingyu pebiaya air dan meminta Lingyu pergi. Setelah mengatakan itu, Ansi dibawa pergi oleh Anseng meninggalkan Lingyu. Tapi sebelum Ansi benar-benar pergi, Lingyu langsung pingsan karena fobianya. Sampai akhirnya Lingyu berada di rumah sakit dan kembali sadar. Lingyu di sana ditemani Ansi yang sangat lihat khawatir terhadap Lingyu. Berbagai pertanyaan dari Ansi tak Lingyu jawab. Ia malah menjelaskan tentang hubungannya dengan Siner yang membuat Ansi lega. Ansi juga melihat obat Lingyu yang setiap harinya dikonsumsi. Ia juga dikagetkan kalau obat tersebut ternyata obat penenang yang selama ini Lingyu mengidap penyakit kecemasan. Dan penyakit itu diakibatkan oleh Lingpang yang membuatnya trauma semasa kecil. Tapi Lingyu menenangkan kalau semenjak bersama Ansi katanya ia sudah tak minum lagi. Karena Ansi adalah obat penenang alami untuk Lingyu. Dan perkataan gombal dari Lingyu tersebut sukses membuat Ansi luluh. Setelah semua permasalahan berhasil mereka selesaikan, akhirnya keduanya kembali bisa bersama. Menjalani hari-hari yang sangat menyenangkan, seperti makan bareng yang disertai canda tawa mereka. Dan Ansi sendiri sekarang ia sudah tak lagi nganggur. Ia bekerja di perusahaan baru sebagai komikus, sesuai apa yang dicita-citakannya. Ansi dan Yoyo temannya direkrut oleh CEO pemula. Saking pemulanya karyawannya hanya Ansi dan Yoyo. Bukan itu saja, tempat ngantor mereka pun sederhana dan harus mereka dekor bertiga dadakan. Dan faktanya kenapa CEO pemula ini merekrut Ansi, ternyata ia salah satu penggemar komik Ansi. Dan seperti biasa di saat Ansi bekerja selalu diganggu oleh Lingyu kekasihnya. Ia terus-menerus nongol di kantor Ansi, meminta seolah Lingyu tak mau jauh-jauh dari Ansi. Lingyu kesana bukan hanya bertemu kekasihnya begitu saja, hanya satu yang membuat Lingyu terus-menerus nongol di sana, yaitu meminta Ansi memanjakannya. Dan sebagai bentuk perhatiannya kepada Ansi, Lingyu mengirimkan Ansi robot canggih yang bisa menjawab berbagai pertanyaannya dan mengingatkan berbagai hal seperti jadwal makan Ansi, prediksi hujan, dan lainnya. Berkat itu membuat Ansi tersenyum sepanjang hari. Selain dibuat senang oleh Lingyu, ia juga dibuat gembira oleh CEO dan Yoyo yang mengabarkan komik mereka mendapatkan respon bagus dari publik. Komik yang dibuat Ansi sukses besar, tembus sampai 100.000 klik di webnya. Dan ternyata Lingyu juga melihat kebahagiaan mereka yang sedari tadi ada di halaman kantor Ansi. Sebagai hadiah dari Lingyu untuk pencapaian Ansi tersebut, ia berniat mengajak Ansi kemah. Sayangnya dua temannya malah minta ikut, walhasil mereka gagal romantis.
Tapi walaupun begitu mereka terlihat happy. Dan saat mereka mempersiapkan bahan makan di supermarket untuk pesta mereka di perkemahan, mereka ketemu dengan adik Ling Yu yang sedang bersama Sinner adik angsi. Keduanya juga memutuskan untuk ikut. Dan itu membuat Ansi bad mood karena mungkin ia cemburu. Sampai-sampai sikap Ansi kembali cuek. Dan sekalinya Ansi ngomong dengan nada ketus. Bahkan di saat Ansi ngambek pun masih saja terdapat momen-momen keduanya yang membuat senyum-senyum sendiri. Itu berawal saat Ansi yang masih ngambek, ia tak mau mendengarkan Ling Yu kalau tendanya rapuh. Dan Ansi kekeh kalau tenda buatannya kuat katanya. Dan membuktikan itu dengan cara guling-guling di dalam tendanya. Ling Yu yang kebetulan berada di dalamnya memperhatikan Ansi sedang bertingkah lucu tersebut. Baru saja Ansi pamer, tiba-tiba saja tendanya mendadak roboh dan menimpa Ansi dan Ling Yu yang berada di dalamnya. Teman-temannya yang berada di luar memperhatikan keduanya dengan tampang aneh. Karena sekilas teman-temannya melihat pose aneh yang diperlihatkan Ansi dan Ling Yu di sana. Tapi berkat itu mereka kembali baikan, bahkan Ling Yu membuat kejutan malamnya untuk Ansi. Yaitu ia membuat tenda yang super romantis dan jauh dari tenda teman-temannya, sehingga tak bakal ada yang mengganggu keduanya. Rencananya Ling Yu berniat melihat bintang bareng kekasihnya di tenda tersebut, tapi cuaca di sana mendadak mendung. Untungnya ada sekumpulan kunang-kunang yang membuat keromantisan keduanya tak berkurang. Ansi dan Ling Yu benar-benar bahagia sambil memainkan kembang api di sana. Sepulangnya dari perkemahan, Ansi dikagetkan di halaman apartemennya ada Gu Anseng yang sedang tertidur di mobilnya. Disinyalir ia menunggu Ansi pulang semalaman. Dan seperti biasa, Ling Yu yang melihat Anseng begitu perhatian kepada kekasihnya lantas kembali memanas-manasinya dengan cerita-ceritanya yang membuat Anseng kesal. Untungnya ada kakaknya Sinner yang membantu Anseng, seolah ia ingin menjemput Sinner bukan menunggu Ansi. Dan itu membuat Anseng terhindar dari celotehan Ling Yu yang mungkin bisa kembali membuat Anseng malu. Dan ternyata benar Anseng mempunyai perasaan kepada Ansi. Sinner kakaknya pun menyadari itu, walaupun begitu Anseng hanya bisa mengelak. Setelah seharian pula Ansi jalan-jalan bareng Ling Yu, kini ia kembali ke pekerjaannya. Dan berkat komiknya yang sukses besar itu juga berpengaruh kepada karir Ansi yang semakin menanjak. Seperti yang saat ini terlihat, Ansi diwawancara oleh seorang wartawan mengenai komiknya itu. Bukan itu saja, Ansi juga sekarang sudah mempunyai penggemarnya sendiri. Dan yang membuat Ansi senang yaitu ia untuk pertama kalinya mendapatkan gaji yang sangat besar. Tapi apa yang dicapai Ansi saat ini justru menjadi tekanan untuk dirinya sendiri, yang akibatnya membuat Ansi kehilangan inspirasi. Yang mau tak mau Ansi update komiknya tak teratur, dan itu membuat penggemarnya ngamuk-ngamuk di kolom komentar webnya. Dan seperti biasa, yang membela Ansi di sana adalah kekasihnya dengan nama akun samaran. Untuk mengembalikan mood Ansi, Ling Yu kembali ngajak Ansi jalan-jalan ke perusahaannya. Ia juga menceritakan awal mula membuka bisnisnya. Ling Yu bercerita tentang itu berharap Ansi termotivasi dan kembali menemukan inspirasinya. Sebegitu sayangnya Ling Yu kepada Ansi sampai-sampai melakukan itu. Padahal kondisi perusahaan Ling Yu sendiri saat ini tak baik-baik saja. Perusahaannya dijegal oleh perusahaan keluarga Gu atau ayah angkatnya Ansi untuk menghancurkan perusahaan keluarga Ling. Sinner yang tahu itu malah memanfaatkan momen tersebut dengan merencanakan rencana lain kepada ayahnya. Dengan dalih kalau ayah ingin menghancurkan perusahaan Ling, Sinner menyarankan untuk melakukan itu dari dalam katanya, dengan cara menikahkan dirinya dengan Ling Yu. Untuk menjalankan rencananya, Sinner menemui Ling Yu. Ia menawarkan sebuah solusi untuk Ling Yu tentang permasalahan perusahaannya itu. Sinner menawarkan kepada Ling Yu untuk menikah dengan nama marga keluarga Gu. Itu solusinya. Dan bisa ditebak niat Sinner itu hanya untuk bisa memiliki Ling Yu, padahal nama Gu bukan hanya Sinner saja. Masih ada Ansi yang bermarga sama. Di sana juga Sinner berusaha menggoda Ling Yu dengan pura-pura memperbaiki dasinya, tapi tiba-tiba saja ia tersandung. Entah itu benar tersandung atau emang pura-pura saja, yang berakhir keduanya terlihat sedang beradegan mesra. Yang sialnya di saat mereka sedang berpose demikian, Ansi datang dan melihat semuanya. Sebenarnya Ansi kesana karena khawatir ia melihat berita tentang permasalahan perusahaan Ling Yu. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan Sinner dan Ling Yu di depan matanya, bisa ditebak hubungan Ansi dan Ling Yu ke depannya bakal kembali merenggang.